Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan hembusan angin, dua garis biru terbang keluar dari mayat binatang umbra menuju yang lebih berani di dekatnya. Setelah itu, seorang pria dan seorang wanita berpakaian kulit binatang biru muncul di atas batu dengan kabur. Penampilan pria itu biasa-biasa saja, kontras dengan kecantikan wanita yang memukau, tetapi kecerdasan luar biasa terpancar di matanya. Kedua orang ini adalah Han Li dan Mei Ning. Han Li memegang belati sepanjang 2 inci di masing-masing tangannya. Ada tali semi-transparan yang melilit kedua gagangnya yang tampaknya terbuat dari tendon binatang yang ramping. Han Li berjalan mendekat dan melirik bangkai binatang umbra sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang waspada. Dia tersenyum dan dengan ramah berkata, "Saya harap Anda tidak tersinggung. Saya melihat bahwa dua kodok giok yin akan melarikan diri dan saya mengambil tindakan. Tapi terlepas dari itu, saya tidak memiliki keinginan terhadap kodok giok yin ini, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda." Salah satu anggota yang lebih tua dengan ragu bertanya, "Kamu benar-benar tidak menginginkan bangkai binatang itu?" Sepertinya dia adalah pemimpin kelompok pemuda itu. Han Li menyenggol bangkai binatang dengan kakinya dan dengan tegas menjawab, "Tentu saja tidak. Aku sudah punya banyak makanan." Meskipun pria itu merasa ini agak aneh, dia merasa tidak ada ruginya dan dia akhirnya menganggukkan kepalanya, "Baiklah, silakan dan tanyakan." Han Li mengangguk, puas melihat tanggapannya yang bijaksana, dan dengan tenang bertanya, "Apakah Anda penduduk asli negeri ini?" Pria itu mengerutkan kening dan menjawab, "Itu benar. Kami adalah penduduk desa Tanah Merah." "Bagus. Kami tiba di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah ada pendatang baru yang bergabung dengan desa Anda? Kami sedang mencari seseorang." Setelah berpikir sejenak, dia dengan ragu berkata, "Pendatang baru? Tidak ada. Namun, setelah munculnya robekan spasial terakhir, kami melihat beberapa sisa-sisa pria dan wanita di sarang binatang umbra. Pada saat kami melihat mereka, binatang umbra sudah dengan bersih melahap mereka sampai tidak ada yang tersisa kecuali tulang." Berdiri di belakang Han Li, Mei Ning meringis dan berkata, "Tulang." Dalam sebulan terakhir, keduanya sudah mengunjungi 3 desa. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang nyaris selamat dari robekan spasial, tidak ada tanda-tanda saudara laki-lakinya. Melihat Han Li hanya ingin menemukan seseorang, dia dengan santai dan terbuka berkata, "Itu benar. Kami sudah mengubur jenazah mereka, tapi kami memiliki harta benda mereka. Mereka ditempatkan di gudang desa. Apakah Anda ingin melihat-lihat?" Han Li melirik Mei Ning yang diam sebelum mengangguk, "Itu bagus. Kami harus merepotkanmu. Jika harta kakaknya kebetulan ada di antara mereka, maka pencarian akan berakhir. Dia harus mengkonfirmasi mereka untuk berjaga-jaga." Setelah memanggil orang-orang di belakangnya untuk menangani katak, dia dengan ramah mengobrol dengan Han Li, "Hehe. Dari nada bicaramu, sepertinya kau cukup berbudaya. Saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang luar. Apakah Anda baru saja tiba di tanah ini?" Han Li berseri-seri tersenyum sebagai tanggapan. Keduanya kemudian mengikuti kelompok itu selama beberapa kilometer sebelum tiba di desa. Desa ini jauh lebih kecil dari yang lain. Meskipun mereka juga memiliki dinding batu yang mengelilingi mereka, tingginya hanya sekitar 20 meter dan tampak usang. Dari ukuran desa, sepertinya hanya ada sekitar 100 penduduk. Setelah memasuki desa, pemimpin mereka menunjuk ke sebuah ruangan batu yang relatif besar dan meminta maaf kepada kedua kultivator untuk menuju ke gedung itu sendiri. Karena bangkai katak sangat penting, penduduk desa harus menanganinya terlebih dahulu. Han Li tidak keberatan dengan ini dan mengucapkan beberapa patah kata terima kasih sebelum menuju ke sana bersama Mei Ning. Han Li melirik jubah yang robek dan berdarah dan bertanya dengan sedikit terkejut,
ini benar-benar milik saudaramu. Han Li benar-benar tidak menyangka bahwa begitu mereka masuk, Mei Ning akan segera melihat sisa-sisa kakaknya. Wajahnya segera menjadi pucat saat melihatnya dan matanya menjadi benar-benar putus asa. Mei Ning menatap sisa-sisa dengan mata merah dan bergumam, bagaimana mungkin aku bisa salah mengira pakaian ini? Saya pribadi membuatnya untuknya. Kantong penyimpanan juga memiliki lencana sekte kami. Tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya, Han Li hanya bisa ragu sejenak sebelum menepuk bahu wanita itu dan diam-diam menyelinap pergi dari kamar batu. Dia tahu bahwa akan lebih baik baginya untuk menyendiri untuk saat ini. Tepat setelah dia pergi, dia mulai mendengar isak tangis dari kamar. Han Li menghela nafas dan kemudian melihat ke langit dalam diam. Beberapa saat kemudian, Mei Ning meninggalkan ruangan dengan mata bengkak. Dia dengan tenang berkata, "Ayo pergi. Karena kakak saya telah meninggal, tidak perlu lagi mengunjungi desa-desa lain. Ayo langsung menuju Gunung Stormwind." Sepertinya dia telah menahan rasa sakit karena kehilangan kakaknya. Han Li dengan tenang menjawab, "Sebelum kita pergi ke Gunung Stormwind, masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya perlu mendapatkan beberapa permata binatang umbra." Mei Ning tertegun sejenak sebelum bertanya dengan heran, "Permata binatang? Apa gunanya mengumpulkannya? Mereka cukup sulit didapat. Saya punya alasan sendiri untuk mengoleksinya. Saya rasa di seluruh dunia, alam umbra adalah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat menemukan permata binatang umbra. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya di tempat lain, mereka kemungkinan akan sangat langka. Mengumpulkan permata binatang umbra akan sangat sulit jika kami ingin mendapatkannya ketika kami pertama kali tiba. Namun, saat ini kita mampu." Han Li tiba-tiba menggoyangkan lengan bajunya dan kilatan cahaya hijau muncul di hadapannya. Mei Ming melirik monyet kecil yang tiba-tiba muncul dengan curiga, "Yang ini?" Dengan ekspresi tertentu, Han Li berkata, "Tentu saja. Karena Han Li menggunakan rute yang lebih aman dalam perjalanannya untuk menemukan desa lain, ia mampu menangani binatang kelas rendah hanya dengan menggunakan pedang terbangnya. Namun, ini tidak membuatnya mendapatkan permata binatang umbra. Mengetahui bahwa mereka memiliki beberapa hubungan dengan boneka aula surgawi, Han Li secara alami ingin mengumpulkan beberapa. Pada saat itu, dia memanggil Mei Ning dan meminta binatang jiwa kembali ke lengan bajunya. Dia akan menghabiskan malam di desa Tanah Merah sebelum berangkat dan menguji kemanjuran binatang jiwa. Seekor binatang cakar setinggi 20 meter dengan santai berjalan keluar dari lembah. Cakarnya yang besar sangat kuat dan mulutnya dipenuhi dengan taring yang ganas. Sebagai hegemon daerah, ia tidak takut binatang umbra kelas tinggi tiba-tiba menyerangnya. Tetapi pada saat itu, telinganya yang tumpul tiba-tiba mendengar sesuatu bergerak, dan ia menoleh dengan cahaya jahat yang berkilauan di matanya. Sekitar 100 meter jauhnya, monyet setinggi kaki muncul. Monyet kecil saat ini sedang menatap binatang kolosal dengan kegembiraan yang luar biasa. Ketika binatang besar itu melihat monyet kecil itu, ia hanya mendengus beberapa kali, ingin menakut-nakutinya. Namun, monyet itu benar-benar menyerang, menembakkan kabut kuning yang menyelimutinya dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah kabut cahaya kuning menyelimutinya, binatang kolosal itu mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia, tetapi kabut kuning dengan cepat meredup dan menembak kembali ke hidung besar monyet kecil itu, membawa garis-garis ki hitam. Monyet kecil itu mengunyah dengan sangat nikmat sebelum menepuk perutnya yang membuncit. Wajahnya tampak sangat puas baru saja makan enak. Pada saat itu, Han Li dengan santai berjalan keluar dengan ekspresi santai. Mei Ning yang terperangah mengikutinya. Wanita itu menganggap seluruh adegan ini tidak masuk akal. Dia telah menyaksikan binatang besar berubah menjadi mayat layu dalam sekejap mata. Rasa tidak percaya tiba-tiba terlintas di benaknya ketika dia samar-samar mengingat legenda binatang roh yang menakutkan.
Saat Mei Ning pulih dari keterkejutannya, Han Li sudah tiba di depan kepala binatang itu. Dengan lambaian lengan bajunya, belati perak berkilauan muncul di tangannya. Dia membelah tengkorak binatang itu seperti semangka. Setelah itu, permata hijau seukuran ibu jari jatuh dari sisa-sisanya. Han Li tersenyum melihatnya dan membungkuk untuk mengambilnya. Han Li kemudian menoleh ke barat dan dengan yakin berkata, seharusnya ada banyak binatang umbra yang lebih kuat sekitar 3 km ke barat. Mari kita jaga mereka di sepanjang jalan. Gunung Stormwind adalah gunung besar yang terletak di tepi timur Laut Alam Umbra. Orang hanya bisa melihat bagian bawah gunung dari kejauhan karena tertutup awan yin. Gunung itu terbuat dari batu hitam telanjang dan tidak memiliki vegetasi apapun. Selain itu, tingginya lebih dari 4 km dengan badai angin yin yang ganas bertiup di sekitarnya. Jika orang biasa memanjatnya, mereka hanya akan menambah banyak patung es hitam yang sudah menghiasi gunung. Kondisi gunung yang berbahaya juga menyebabkan sekitarnya menjadi sangat suram. Dengan guntur tak berujung berdering dari langit dan angin dingin melolong menghamburkan batu dan pasir, sepertinya daerah itu benar-benar angker. Karena tempat-tempat dengan umbra ki yang padat disukai oleh binatang umbra yang kuat, itu wajar bagi banyak binatang iblis yang menakutkan untuk menempati tanah terdekat. Tapi hari ini, ada beberapa pengunjung tak diundang yang berkunjung ke Gunung Stormwind. Bangkai binatang yang tingginya lebih dari 100 meter jatuh ke tanah dalam kilatan cahaya perak. Bangkai itu kemudian layu dalam sekejap saat cahaya perak terbang ke kejauhan membawa hamparan ki hitam. Sesaat kemudian, raungan besar yang mengguncang dunia memenuhi udara. Mengikuti serangkaian bunyi gedebuk di tanah, kera perak setinggi 30 meter muncul di sisi bangkai binatang umbra. Penampilan kera besar itu jahat dan ganas dengan setiap gerakannya memancarkan tekanan yang menakjubkan. Namun, Han Li dan Mei Ning sedang duduk di punggungnya. Han Li mengalihkan pandangannya ke bangkai binatang itu dan mendorong kera sebelum dengan cekatan mendarat di tengkorak bangkai itu. Begitu dia mendarat, kilatan dingin berkedip di matanya dan tengkorak bangkai itu terbelah, tidak mengungkapkan apapun. Han Li mengungkapkan sedikit kekecewaan, tetapi wajahnya segera kembali normal. Sampai saat ini, dia telah mengumpulkan lebih dari 100 permata binatang umbra. Meskipun dia tahu ada kemungkinan kecil bahwa kelompok binatang umbra tingkat rendah bisa menghasilkan permata binatang umbra, dia tidak punya waktu untuk memburu mereka semua. Dia harus mendaki Gunung Stormwind sebelum air mata spasial berikutnya muncul. Mei Ning juga melompat turun dari bahu kera besar itu. Sedetik kemudian, kera besar itu bersinar dengan cahaya perak dan menyusut menjadi bentuk setinggi kaki yang halus. Han Li berbalik untuk melihat transformasi binatang jiwa dan tidak bisa menahan senyum. Ketika dia meninggalkan desa Tanah Merah, dia telah membawa ke berbagai tempat untuk memusnahkan binatang umbra yang kuat. Setelah menyerap sejumlah besar esensi jiwa binatang umbra, binatang jiwa itu tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi kera besar, dan tidak lama kemudian, bulunya segera berubah menjadi perak yang menarik perhatian. Perubahan ini merupakan kejutan besar bagi Han Li. Menurut slip yang diberikan Yuan Yao kepadanya, seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk memperbesar, dan bulunya seharusnya berubah menjadi hitam pekat saat maju, bukan perak. Tampaknya evolusi aneh ini adalah hasil dari dua aspek yang secara kebetulan bertemu, esensi jiwa binatang umbra yang sangat berbeda dari esensi jiwa yang biasa ditemukan di dunia luar, dan fakta bahwa binatang itu tidak sepenuhnya disempurnakan. Itu tidak sehebat varian makhluk roh yang umum dikenal, tapi transformasi anehnya benar-benar yang pertama dari jenisnya. Meskipun dia tidak tahu apakah transformasi ini menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari binatang jiwa yang sebenarnya, Han Li cukup puas setelah melihat perubahan ini berlanjut. Bagaimanapun, metode penyempurnaan dari binatang jiwa sejati adalah urusan berdarah. Meskipun Han Li bukan orang yang lembut,
dia akan merasa sulit untuk memperbaikinya sesuai dengan metode yang dia berikan. Pada saat itu, dia melompat ke lengan Han Li dengan kilatan cahaya putih dan perak dan napas dalam-dalam bisa terdengar. Han Li samar-samar tersenyum, tetapi segera wajahnya menjadi serius ketika dia menatap Gunung Stormwind di kejauhan. Binatang umbra sebelumnya itu adalah binatang umbra raksasa terakhir yang tersisa di dekat Gunung Stormwind. Mereka sekarang bebas mendaki gunung tanpa halangan. Han Li melirik gunung yang jauh dan perlahan berkata, "Ayo pergi. Kita harus mendaki ke puncak gunung sebelum air mata spasial berikutnya muncul. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini beberapa bulan lagi." Mei Ning setuju, tentu saja. Menurut metode penduduk asli untuk memprediksi robekan spasial intermiten ini, robekan berikutnya akan muncul dalam waktu sekitar 2 minggu. Jika kami melewatkannya, kami harus menunggu setengah tahun lagi. Han Li samar-samar tersenyum dan memimpin menuju gunung besar. 1/4 jam kemudian, keduanya berdiri di dasar Gunung Stormwind. Meskipun mereka tidak merasakan apa-apa dari jarak itu, mereka terpesona ketika mereka berdiri di depan gunung. Tidak ada gunung lain, hanya beberapa kilometer dari satu gunung yang curam. Han Li tidak segera memulai pendakiannya. Dia pertama kali menoleh ke Mei Ning dan membahas metode yang terbaik untuk mendaki gunung raksasa. Tidak lama kemudian, keduanya menjadi 2 titik hitam yang perlahan menghilang dari pandangan saat mereka secara bertahap naik. 4 kilometer pertama tidak terlalu sulit atau berat bagi Han Li dan Mei Ning, dan mereka mendaki tanpa banyak usaha. Tetapi setelah titik itu, angin yin yang menusuk tulang mulai bertiup dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, Han Li dan Mei Ning menutupi diri mereka dalam beberapa artikel pakaian kulit binatang atribut api, tetapi bahkan dengan ini, wajah mereka memucat saat angin dingin merobek kulit mereka. Jika mereka manusia biasa, mereka pasti sudah lama menemui ajalnya dengan membeku. Setelah bertahan selama 100 meter melalui angin yin, Han Li berhenti dengan cemberut dan merenung sejenak sebelum mengeluarkan permata putih seukuran kepalan tangan dari dalam jubahnya. Permata itu melepaskan kilau putih samar yang dengan cepat menyelimuti keduanya. Angin yin yang menusuk sangat melemah saat menyentuh cahaya putih, dan tidak lagi cukup kuat untuk melukainya. Itu membuat keduanya melanjutkan pendakian mereka, mengandalkan pakaian kulit binatang mereka untuk menahan dinginnya udara. Tanah menjadi tertutup es dan pijakan mereka menjadi licin, memaksa mereka berdua untuk memperlambat pendakian dan berjalan dengan hati-hati. Selain itu, napas mereka menjadi terlihat dan menjadi semakin sulit bagi mereka untuk bernapas. Mei Ning khususnya terengah-engah dengan wajah yang benar-benar memerah. Setelah beberapa waktu berlalu saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, mereka menemukan diri mereka di depan hamparan es hitam yang berkilauan. Jika seseorang tidak berhati-hati saat mendaki, mereka akan mendapati diri mereka jatuh dari gunung. Dalam perjalanan mereka, Han Li dan Mei Ning sudah mengenakan sarung tangan kasar. Bahkan dengan sarung tangan, perjalanan ke titik itu sangat sulit dan keduanya sering kehilangan pegangan pada es hitam. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas tebing yang berkilauan dan menghela nafas. Dia kemudian menoleh ke wanita berwajah pucat di sampingnya dan berkata, "Mari kita beristirahat sejenak di bawah tebing di sana. Kami akan terus maju setelah memulihkan kekuatan." Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Han Li bisa melihat sekilas bahwa kekuatannya hampir habis. Akan sangat berbahaya jika dia terus dalam kondisi seperti ini. Ketika Mei Ning mendengar ini, dia menghela nafas panjang dan mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Tebing besar yang Han Li bicarakan sebenarnya adalah tebing batu yang miring ke dalam. Munculnya tempat perlindungan yang baik seperti itu cukup tepat waktu, dan keduanya buru-buru menuju ke sana. Kabut dan angin menderu bertiup di luar saat Han Li dan Mei Ning berjalan di bawah tebing. Dengan ekspresi hati-hati,
Han Li mengeluarkan manik seukuran ibu jari yang dia kenakan di pergelangan tangannya dan memancarkan cahaya biru samar. Saat kabut mendekati mereka, cahaya biru dengan paksa mengusir kabut. Namun, kabut masih melekat di dekatnya seolah menunggu kesempatan untuk mendekat. Mei Yining melirik kabut dan berkata, sepertinya jika bukan karena mutiara layar matron kakak Han, kita tidak akan bisa melewati kabut angin Yin. Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba membeku dan mulai berkonsentrasi pada pendengarannya. Ketika Mei Yining melihat ini, dia agak terkejut dan diam. Han Li dengan acuh tak acuh berkata, hati-hati. Seseorang mendekati kita dari dalam kabut. Dengan kilatan cahaya biru, belati biru muncul di tangannya. Dia kemudian menatap kabut dalam diam. Dengan keyakinan penuh pada kata-kata Han Li, Mei Yining segera mundur beberapa langkah dan menatap keluar dengan ekspresi gugup. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.